Salam saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, damai sejahtera, sukacita menyertai saudara-saudara. Jaga hati, tetap fokus pada Tuhan, dan biarkan Tuhan menyertai kehidupan kita dan memimpin di setiap langkah hidup yang kita boleh jalani hari-hari. Saya akan membagikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan melalui firman ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan bagi kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hatinya sedih dan kering Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dan lindungi kami dari segala virus corona, dari segala mara bahaya apapun. Sekarang kami mau duduk diam dan mendengarkan firman ini Tuhan. Beracaralah Tuhan sampai dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Matius 15 ayat 22 sampai 28. Ayat 22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita." Dengan berteriak-teriak, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya pada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini menceritakan seorang wanita Kanaan, wanita yang bukan dari kalangan bangsa Israel. Dia adalah orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, yang artinya orang ini orang yang tidak mengenal Tuhan, orang kafir dan orang yang di dalam hidupnya tuh tidak ada Tuhan. Dia menyembah berhala. Tetapi saya yakin dari cerita ini, ibu ini telah mendengar bagaimana mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Dan dia dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dia percaya bahwa ada di dalam diri Tuhan Yesus adalah keselamatan. Dan dia datang sekalipun murid-murid Tuhan Yesus mengusirnya. Karena menurut mereka engkau tidak layak meminta pertolongan Tuhan Yesus. Dan ada kalimat Tuhan Yesus pun yang mengatakan bahwa aku diutus datang hanya untuk orang-orang Israel, yaitu orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang-orang yang memang sudah dimateraikan.
Tetapi wanita ini tidak merasa sakit hati saat Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Dan dengan rendah hati dia tetap memohon kepada Tuhan. Disitulah hati Tuhan Yesus terketuk. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan, dia orang yang tidak percaya. Tetapi bagaimana saat dia mau datang, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan untuk dia bisa mendapatkan kesembuhan bagi anaknya. Karena menurut dia tidak ada Allah lain, tidak ada tabib lain yang bisa menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan ini. Dari cerita wanita Kanaan ini, saya bisa ambil kesimpulan, kita yang sudah mengenal Tuhan terkadang sifat, sikap hati kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa ambil pelajaran dari wanita Kanaan ini. Mungkin dia dari kecil sampai dia udah dewasa, sampai dia menjadi seorang ibu, dia tidak tahu apa artinya jalan keselamatan, apa itu yang namanya kuasa Tuhan. Dia mau mengenal Allahnya, bangsa Israel. Makanya saat Tuhan Yesus melintas di daerah mana dia tinggal, ada harapan terbesit dalam dirinya, kepercayaan dia, dan membuka hati untuk dia datang pada Tuhan. Dan apa akhirnya yang terjadi? Karena iman dia yang menolongnya, akhirnya anaknya sembuh dari kerasukan setan yang Tuhan sudah pulihkan. Kita bisa ambil dari sikap apa yang kita bisa teladani dari sikap wanita Kanaan ini. Dia orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia butuh Tuhan untuk menghadapi permasalahan. Walaupun awalnya dia ditolak, dan akhirnya Tuhan Yesus menerima dia. Sikap yang bisa kita ambil adalah, saya mencatat dan saya renungkan, ada 4 poin yang saya bisa sampaikan pada saudara-saudara. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran. Satu adalah bagaimana menghadap Tuhan dengan rendah hati. Kita buka di ayat 25 ya. Ayat 25-nya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi sikap yang pertama, bagaimana kita bisa mengambil teladan dari sikap wanita ini adalah menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Jadi bagaimana dengan kerendahan hati? Menyembah Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan berkenan atas hidup saya. Belajar menyerahkan segala total permasalahan kita pada Tuhan. Tidak ada satupun yang kita tutupi, karena Tuhan tahu hati kita. Dan tetap mendekat meskipun murid-muridnya mengusirnya. Jadi sikap kerendahan hati wanita ini, sekalipun murid-murid Tuhan Yesus sudah mengusirnya berkali-kali, tetapi wanita ini tetap datang dan bersujud di bawah kaki Tuhan. Dan dia tetap menyembah meskipun dia ditolak oleh Tuhan. Jadi pada saat itu Tuhan pun menolak dia, tapi dia tidak sakit hati, dia tetap merendahkan hatinya. Itu orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang punya kerendahan hati yang sangat luar biasa, Tuhan akan jaga. Tetapi kalau orang yang tinggi hati, orang yang sombong, Tuhan akan mengabaikan doa-doa kita. Untuk itu saudara-saudara, belajar mematahkan kesombongan kita, belajar mengikis keangkuhan di dalam diri kita. Kita datang pada Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, dia tidak dendam. Kita lihat di ayat di 26 dan 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lihat, wanita ini tidak dendam. Sekalipun menurut secara mata, kalau kita baca kalimat ini, bagaimana tajamnya Tuhan berkata seperti anjing. Tapi apakah dia dendam dan sakit hati? Tidak. Begitupun dengan kehidupan kita hari-hari. Kalau Tuhan tegur kita melalui masalah, kalau Tuhan tegur kita melalui keuangan, baik itu penyakit, jangan sekali-kali kita sakit hati dan dendam pada Tuhan.
Jangan katakan bahwa ini semua datangnya dari Tuhan. Jangan pernah katakan aku mengalami semua ini karena Tuhan marah padaku. Tuhan tidak akan pernah marah. Tetapi Tuhan mengajar anak-anaknya dengan caranya. Jadi jangan menyimpan sakit hati, tawar hati pada Tuhan. Sekalipun permasalahan yang kita boleh hadapi belum terjawab doa-doa kita, tapi tetap terus duduk diam di bawah kaki Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Dan yang ketiga adalah tetap setia. Di sini harus bertahan dan menanti pertolongan Tuhan sampai diperoleh. Jadi di kalimat ini dia tetap bertahan. Wanita ini tetap bertahan sekalipun murid-murid Tuhan Yesus mengusirnya. Dia tetap berada di tempat itu dan dia tidak mau beranjak. Demikian pula kita. Kita tetap bertahan, tetap setia pada Tuhan. Sekalipun doa-doa kita belum terjawab, sekalipun doa kita lama, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, tetapi percaya saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau sampai di mana kesetiaan kita, sampai di mana ketaatan kita pada Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu segala yang terbaik untuk kita. Mungkin rencana kita tidak sesuai dengan apa yang rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan itu selalu tepat dan indah pada waktunya. Jadi yang ketiga adalah tetap setia. Sekalipun keadaan semakin buruk, sekalipun penyakit belum disembuhkan, tetap saudara tetap setia pada Tuhan dan berharap dan bergantung hanya pada Tuhan. Dan poin yang keempat adalah memiliki pandangan yang tajam. Ketika masalah kita datang dan kita mendengarkan firman Tuhan, maka saat kita mendengarkan firman Tuhan dan masuk di dalam hati kita, percaya saudara-saudara, orang yang suka mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang mempunyai pendengaran yang tajam, yang tahu apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Saat kita duduk bersimpuh di kaki Tuhan dan biarkan Roh Kudus yang beracara dan yang memimpin kita membaca firman Tuhan, jadi mendengar tajam segala firman-firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Kita dapat melihat hasil dari keempat sikap dari wanita Kanaan ini. Dan apa yang ditujukan Tuhan? Akhirnya Tuhan menjawab doa-doanya. Jadi kita bisa ambil teladan dari sikap hidup wanita Kanaan ini. Tadi yang pertama saya ambil kesimpulan adalah satu, menghadap Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua, tidak dendam. Dan yang ketiga, tetap setia. Dan yang terakhir adalah mendengar dengan tajam firman Tuhan. Mendengar dengan tajam firman Tuhan apa? Kalau kita ke gereja, kalau kita offline atau kita lihat khotbah, mendengar khotbah, mendengar. Jangan kita menyetel YouTube khotbah atau kita datang ke gereja, pikiran kita kemana-mana. Mata benar tertuju kepada hamba Tuhan, tetapi pikirannya kemana-mana. Coba, kalau kita masuk ke rumah Bapa di surga, yaitu kita datang ke persekutuan, kita datang ke gereja, kalau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, didengar. Buka mata hati telinga kita untuk mendengarkan secara tajam firman Tuhan. Dan bila empat ini saudara-saudara lakukan, saudara-saudara akan mengalami hal yang luar biasa seperti wanita Kanaan ini. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan firman ini tertabur di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau duduk tetap setia padamu ya Tuhan, sampai akhir kedatangan Kau yang kedua kali. Kami tidak pernah tertinggal Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati dengan luar biasa lawatan Tuhan untuk bangsa kami. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus,
dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe dan berkati.